Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nafi Atulaili, nomor absen 3 dengan NIM 1860205231030 akan membahas tentang implikasi komunikasi verbal dan nonverbal. Sebagai seorang calon pendidik, kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, baik secara verbal maupun nonverbal, dan dampaknya terhadap anak. Diharapkan apabila kita dapat menerapkannya, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Dalam implikasi komunikasi verbal sendiri mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, dalam berbahasa, guru harus memahami bahwa kualitas bahasa adalah cerminan kualitas budaya dan kalimat yang keluar dari mulut seorang guru merupakan potret kualitas pribadinya. Yang kedua, sebagai seorang komunikator, guru harus mempertimbangkan untuk berbicara dengan porsi, tujuan, dan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, jadilah pembicara yang efektif dan efisien. Yang keempat, bawalah energi positif dalam setiap pembelajaran. Di sini, saya akan membahas 2 dari 4 hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, sebagai komunikator, guru harus mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan porsi, tujuan, dan dengan cara yang tepat. Maksudnya, dalam menyampaikan materi, guru harus to the point dan tidak dianjurkan untuk terlalu bertele-tele dan terlalu banyak bicara karena hal tersebut dapat membuat anak merasa bosan dan kurang menangkap apa yang ingin disampaikan oleh guru. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan saling memberikan pendapat tentang pembahasan materi. Guru juga harus menerapkan berbagai macam metode dalam mengajar, seperti metode ceramah, metode diskusi, dan metode yang lainnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi di dalam kelas. Hal ini akan berdampak pada pemahaman anak dan anak merasa mempunyai peran dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bawalah energi positif dalam setiap pembelajaran. Maksudnya, apapun kondisi yang dialami, guru harus bisa menjadi stabil total keadaan, yang mana kalimat guru ibarat sumber energi baru bagi anak didik. Hindari kalimat negatif dan gunakan kalimat positif di dalam kelas. Misalnya, apabila anak tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, jangan langsung menjudge anak dengan kata-kata yang kasar. Misalnya seperti ini, "Gimana sih, kamu kok gitu aja nggak bisa jawabnya?" Hindari kata-kata tersebut dan gunakan kata-kata yang lebih positif. Guru bisa memberikan apresiasi kepada anak terlebih dahulu karena sudah berani menjawab. Misalnya, "Terima kasih ya nak, kamu sudah berani untuk maju ke depan dan kamu sudah berani untuk mencoba menjawab soal. Tetapi jawaban kamu kurang tepat sedikit. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya dengan teman-teman semuanya." Kata-kata yang positif seperti apresiasi dan pujian kepada anak bisa berdampak pada mental anak karena anak tidak merasa dijudge dan tidak malu untuk menjawab soal lagi nantinya. Nah, selain implikasi komunikasi verbal, ada juga implikasi komunikasi nonverbal. Implikasi komunikasi nonverbal terdiri dari yang pertama isyarat tangan, yang kedua gerakan kepala, yang ketiga cara berjalan, yang keempat kontak mata dan pandangan, yang kelima ruang dan jarak, yang keenam nada suara, yang ketujuh sentuhan, dan yang kedelapan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal sendiri berfungsi untuk meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi dan juga dapat membantu komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Di sini saya akan membahas tentang isyarat tangan. Tentunya dalam mengajar, guru tidak hanya mengandalkan komunikasi secara verbal saja, tetapi juga dapat menggunakan komunikasi secara nonverbal kepada anak, karena komunikasi nonverbal dapat berguna untuk memperkuat komunikasi verbal. Misalnya, ketika menjelaskan kepada anak bahwa bumi itu bulat, guru tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata bahwa bumi itu bulat, tetapi harus disertai dengan gerakan tangan. Misalnya, "Anak-anak, kalian tahu kan bahwa bumi itu berbentuk bulat?" Hal ini dapat membantu anak-anak dengan cara belajar visual, karena mereka akan paham apabila disertai dengan contoh atau sebuah gerakan tangan. Contoh yang lainnya, apabila ingin memberikan pujian kepada anak, bisa menggunakan dengan gerakan tangan, misalnya jempol. Seperti, "Bagus, kamu sangat pintar sekali." Hal ini dapat menjadi penguat komunikasi secara verbal. Selanjutnya ada nada suara. Guru
harus bisa mencari atau menerapkan nada suara yang tepat ketika mengajar di dalam kelas. Terlebih lagi ketika akan memulai pembelajaran, karena nada yang tepat ketika memulai awal pembelajaran akan sangat menentukan konsentrasi anak dan juga ketertarikan anak terhadap pembahasan materi. Misalnya ketika ingin memulai pembelajaran, maka gunakan nada suara yang semangat, ceria, dan juga dapat menarik perhatian anak. Seperti contohnya, selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, kalian hari ini sangat bersemangat sekali. Pasti kalian sudah sarapan semuanya kan? Sudah sarapan atau belum? Atau kalian juga bisa dapat menggunakan kata-kata yang lainnya. Beda lagi ketika ingin memulai sebuah materi, maka gunakan nada suara yang tegas, lugas, dan dapat dimengerti oleh anak. Jadi, dalam penerapan nada suara ini, guru harus bisa memposisikan bagaimana, kapan, dan waktu yang tepat untuk menerapkannya. Yang selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan pada anak menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Sentuhan pada anak dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya, ketika anak sedang bersedih, terlihat bersedih, atau ketika sedang menangis, maka kita bisa menenangkannya sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sentuhan juga bisa dilakukan ketika anak melakukan sebuah kebaikan. Kita bisa memberikan sentuhan dengan menepuk-nepuk bagian kepalanya atau mengelus-ngelusnya. Sentuhan dilakukan oleh guru laki-laki kepada anak laki-laki dan guru perempuan kepada anak perempuan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang implikasi komunikasi verbal dan non-verbal. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.